kalau bisa Presiden melepaskan Maluku wilayah timur ini supaya jangan lagi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekiranya kalau Presiden menyetujui, menginginkan untuk mengabulkan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, saya sebagai salah satu tokoh Maluku yang hidup di tanah Papua sudah 40 tahun, kami bersyukur. Ya, itu yang kami nantikan. Kalau memang mau pisahkan kami, saya pikir kami siap. Wilayah timur kami siap memiliki negara sendiri. Ya, yang mungkin nanti kelak kami akan berkedudukan ibu kotanya di Makassar. Ya, oleh sebab itu bahasa-bahasa seperti ini sangat rasis ya terhadap kami wilayah timur. Lantas biar orang Maluku semua, orang timur semua di Jakarta, di Jawa, di Jogja, semua kembali ke kampung halaman tidak apa-apa, kembali ke pulau tidak apa-apa. Tapi Anda tahu bisa orang Jawa semua yang ada di luar Jawa, di Maluku, di Irian, di Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat, Sumatera sana, kalau dikembalikan ke Jawa bisa atau tidak? Jadi bikin konten harus hati-hati. Betul. Jangan sampai orang tersinggung. Ayo lepaskan coba kami. Kami mau merdeka sebagai negara Timur Raya. Ayo negara coba. Timur Raya. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kami kita minta pisah mereka. Kalau kalian tidak mau dihina, ya kalian jangan menghina dong. Bodok manusia kanebo karing bodok. Muka macam tampurung kalapa begitu bilang orang timur monyet lu yang. Kalau lu cowok ya, lu ngajak gue baku hantam, cuman masalah kayak gitu ya. Ready, siapin ringnya bos. 1 lawan 1 ya bos. Kalian mengatakan kami ini monyet, dan kalian juga mengatakan kami ini kera, kami ini sampah. Hei, jangan lupa bahwa saudara-saudara Anda yang ada di Maluku datang mencari makan di Maluku, berarti kalian mencari makan di tanah monyet. Dan kalian katakan kami pulang, mengusir kami dari tanah kalian. Kami tidak takut pulang, karena kami punya gunung tanah mampu menampung anak cucu yang ada. Halo guys, apa kabar? Semoga Bapak Ibu semua yang menyaksikan konten ini saya doakan dalam keadaan sehat, diberikan berkat dan rezeki yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Akmal Maula, kamu harus bertanggung jawab. Gara-gara ucapan Anda, ini orang-orang Maluku naik pitam. Orang-orang Maluku tersinggung berat. Dan orang-orang Maluku menyerukan bahwa mereka siap untuk merdeka. Jika saudara-saudara di Indonesia Barat, terutama Akmal Maula, menginginkan agar wilayah timur terutama Maluku mau merdeka. Pernyataan saudara-saudara kita dari Maluku adalah sebagai salah satu bentuk marahan dan rasa tersinggung akibat perlakuan ataupun kata-kata rasisme yang ramai banget di sosial media, apalagi sampai mengatakan orang timur, terkhususnya orang Maluku dengan sebutan. Oke guys, seperti apa komentar-komentar seruan-seruan dari orang-orang Maluku atau orang-orang Indonesia Timur? Kita dengarkan dulu berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Saya M. Samusraning Mas, Esos MMC, ya, mantan anggota DPR Papua Barat 3 periode dan mantan anggota DPD RI 2019-2024. Oh, mantan DPD Republik Indonesia. Oke, kita dengarkan. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Saya selaku salah satu tokoh Maluku yang berdomisili di tanah Papua, saya menanggapi persoalan kejadian yang terjadi di Matraman beberapa waktu lalu yang mengakibatkan salah satu korban dari putra Maluku dan satunya lagi masih sekarat di rumah sakit. Dari kejadian ini setelah kita melihat video-video yang beredar atau narasi-narasi yang beredar, ada bahasa dan kata-kata rasis yang disampaikan oleh salah satu oknum yang memiliki akun namanya Akmal Maula yang berdomisili di Jakarta atau di Jawa Tengah. Video ini di mana beliau yang bersangkutan mengatakan bahwa bangsa Maluku
masyarakat Maluku, masyarakat Timur itu ibaratnya seperti monyet atau kera. Ya, ini bahasa rasis. Betul. Bahasa rasis yang disampaikan kepada kami bangsa Melanesia, khususnya kami wilayah Timur. Saya pertegaskan kepada Polda Metro Jaya dan juga Polda Jawa Tengah agar mencari orang ini dan menangkap yang bersangkutan. Cukup kata rasis ini dulu kalian sampaikan atau kalian telah melakukan kata rasis ini terhadap saudara-saudara kami di Papua. Jangan lagi kepada kami yang lain, ya, karena kami semuanya dari bangsa Melanesia, dari wilayah Timur. Dan satu bahasa lagi yang mengatakan bahwa kalau bisa Presiden melepaskan Maluku wilayah Timur ini supaya jangan lagi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekiranya kalau Presiden menyetujui, menginginkan untuk mengabulkan apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, saya sebagai salah satu tokoh Maluku yang hidup di tanah Papua sudah 40 tahun, kami bersyukur. Ya, itu yang kami nantikan. Kalau memang mau pisahkan kami, saya pikir kami siap. Wilayah Timur kami siap memiliki negara sendiri. Waduh. Ya, yang mungkin nanti kelak kami akan berkedudukan ibu kotanya di Makassar. Ya, oleh sebab itu bahasa-bahasa seperti ini sangat rasis, ya, terhadap kami wilayah Timur. Sudah pernah terjadi hal yang sama pada saudara kami Papua, sekarang terjadi lagi buat kami orang Maluku wilayah Timur yang ada di wilayah Timur ini. Oleh sebab itu, kalau Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Tengah tidak berhasil menangkap yang bersangkutan, itu berarti negara tidak bisa untuk menjaga keamanan, stabilitas keamanan di negara ini dengan bahasa-bahasa ras seperti itu. Bahasa ini sangat mengecewakan, sangat menyakiti kami orang wilayah Timur. Dan hari ini juga khususnya keluarga besar Maluku yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya telah melakukan aksi mendatangi Polresta Sorong untuk melakukan atau menyampaikan laporan secara tertulis terkait dengan bahasa rasis yang disampaikan oleh saudara Akmal Maula itu. Sekali lagi saya pertegaskan untuk Kapolda, kalau kalian tidak berhasil menangkap yang bersangkutan, berarti kalian ikut memelihara kehancuran di negara ini. Saya pikir itu satu ketegasan dari saya selaku salah satu tokoh Maluku yang berdomisili di Provinsi Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong. Jadi, wow, saya kira ini sudah sangat serius sekali ya. Yang berbicara ini bukan warga biasa, tetapi ini adalah mantan anggota DPD RI dan juga mantan DPR Papua. Tuh dengerin ya, dengerin Akmal Maula. Ini sampai senior-senior, para sepuh, para orang tua mulai angkat suara, mulai menyerukan. Jadi saya kira ini jangan dianggap sepele. Ini sesuatu yang sangat serius sekali. Oleh karena itu, untuk meredakan situasi ini, besar harapan masyarakat Indonesia Timur agar Akmal Maula segera diproses, ataupun tunjukkan video bahwa Akmal Maula saat ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Baru kita bisa tenang. Teman-teman Ambon, tolong bikin laporan di polisi biar orang ini diproses untuk Akmal Maula ya. Setuju, sangat setuju jika dilaporkan, diproses, karena itu sudah ujaran kebencian. Dan pesan ini buat yang bersangkutan yang sudah menghina saudara-saudaraku yang Ambon, berkaca dirilah kamu ya. Jangan dipukul rata karena ulah 1-2 orang kemudian kau pukul rata semua sampai kau menghina saudara-saudara saya yang sebangsa setanah air ya. Saya pernah tinggal di Ambon dan alhamdulillah sampai punya saudara angkat ya. Saya diperlakukan dengan baik.
Kalau nggak suka, jangan salahkan daerahnya, jangan salahkan sukunya, Betul. jangan salahkan agamanya, salahkan diri pribadinya. Dewasalah berpikir itu, si Akmal Maula itu ya. Saya sangat setuju. Proses yang salah ya salah, yang benar ya benar. Makasih ya Mas, udah mewakili perasaan dari saudara-saudara dari timur. Lu cari gara-gara sama orang mata aja, elah, tamat riwayat lu. Terus ada yang bilang, "Po, lo kan orang Ambon, Po. Ya, lu bina tuh adik-adik lu apaan adik-adikan? Orang diserem gitu adik-adikan." Lah, perempuan ini kemarin saya sempat lihat dia memberikan klarifikasi bahwasanya dia adalah orang Ambon, marganya itu Tukan, yang berasal dari Saparua. Saya mau nanya Mbak, kenapa postingan-postingan Mbak di Instagram yang membahas orang-orang Ambon itu dihapus semua? Blunder ya? Makanya jangan terlalu haus validasi. Sebenarnya awalnya saya juga sepakat dengan Mbak yang menyuruhkan pesan-pesan perdamaian kepada saudara-saudara kami dari Maluku. Tetapi sayangnya, pesan perdamaian itu muncul setelah Mbak sudah berhasil menyudutkan saudara-saudara kami dari Maluku yang ternyata juga itu isinya salah semua. Makanya Mbak jangan langsung menyimpulkan sesuatu berdasarkan potongan-potongan video yang belum bisa dipastikan kebenarannya itu seperti apa. Betul. Katanya Mbak influencer, kok buta huruf? Dan ingat ya Mbak, kita juga malu mengakui Mbak sebagai orang Maluku. Kenapa? Kita di Maluku itu punya satu semboyan, yaitu potong di kuku, rasa di daging, ale rasa bita rasa. Jadi semisal ada saudara-saudara kita ya, walaupun beda kampung, tetapi sama-sama dari Maluku yang sedang tertimpa musibah, apalagi sampai meninggal dunia di tanah rantau, keluarganya kan pasti berduka. Kita pun secara spontanitas akan turut berduka. Itu yang namanya potong di kuku, rasa di daging, ale rasa bita rasa, dan itu sudah mengalir di kita punya darah daging ini. Tapi apa yang Mbak lakukan ini kan tidak mencerminkan semboyan kita itu, malah Mbak menyudutkan saudara-saudara kita dari Maluku. Jadi ini pesan buat Mbak yang mulutnya kayak ikan julung ini, terlepas dari segala dinamika permasalahan yang terjadi saat ini, Mbak bebas deh bernarasi, tetapi jangan lagi klaim diri bahwa Mbak itu dari Maluku, karena kita juga malu mengakui Mbak sebagai orang Maluku. Sudah? Betul ya, saya tidak setuju kalau dia mengaku sebagai orang Maluku. Logatnya aja berbeda, meskipun dia mengaku bahwa dia juga keturunan dari sana, tapi jiwanya ya itu bukan dari Maluku lagi. Jiwanya udah berbeda ya, perasaannya udah berbeda, pikirannya udah berbeda, perkataannya udah berbeda. Seperti kemarin, harusnya dia jangan kesannya seperti syukurin lu ya, kesannya kayak gitu. Harusnya dia itu netral aja, dia menyampaikan secara objektif. Ini lebih berpihak kepada sebelah terus mengaku orang Maluku. Lah kalau Anda merasa benar, kenapa Anda menghapus semua video-videonya? Hati-hati ya Mbak, orang-orang timur ya itu bukan orang-orang bodoh warga biasa, tapi mereka juga, kita juga dari timur itu sudah banyak mengisi jabatan posisi-posisi yang penting, yang bagus di Republik ini. Ada yang sebagai intelijen, ada yang juga jenderal di kepolisian, ada juga jenderal di TNI, ada juga yang terlibat dalam dunia politik, orang-orang DPR RI, DPD, dan juga para artis, influencer. Banyak orang-orang timur yang mereka memiliki jabatan-jabatan strategis. Jadi kalau Anda menyakiti 1-2 orang timur ya, Anda bisa kena loh ya, kena dari orang-orang timur yang memiliki pengaruh dan pangkat yang luas. Jadi jangan kira Anda menganggap orang timur itu hanya debt collector. Jangan kira Anda menganggap orang timur itu ada hanya security. Jangan salah ya, di berbagai bidang kita ada. Hanya saja Anda gampang dibodohi, gampang di framing bahwa orang timur itu ibaratnya debt collector ya, menyeramkan, sangar-sangar. Itu Anda keliru, pemikiran Anda sempit kalau Anda hanya berpikir seperti itu. Konten rasis yang dilakukan oleh Akmal Maulana terhadap suku Maluku atau suku pendatang di daerah Jawa sangat meresahkan. Supaya saudara Akmal Maulana tahu, hari ini kalau memang betul Prabowo sebagai presiden mengizinkan Maluku ini lepas dari Indonesia, boleh. Kami orang Maluku malah lebih berterima kasih, orang Irian lebih berterima kasih, orang Sumatera berterima kasih untuk membentuk negara tersendiri. Malah kami bersyukur. Lantas biar orang Maluku semua, orang Timur semua di Jakarta, di Jawa, di Jogja, semua kembali ke kampung halaman tidak apa-apa, kembali ke pulau tidak apa-apa. Tapi Anda tahu bisa orang Jawa semua yang ada di luar Jawa, di Maluku, di Irian, di Nusa Tenggara Timur, Tenggara Barat, Sumatera sana, kalau dikembalikan ke Jawa bisa atau tidak?
Jadi bikin konten harus hati-hati. Betul. Jangan sampai orang tersinggung. Justru malah orang Maluku itu, Ambon itu maunya negara sendiri. Hari ini mereka punya tambang banyak, punya sumber daya alam melimpah, tapi semua kan bawa ke Jakarta, ke sebagus itu Jawa. Jadi harus hati-hati dalam membuat sebuah konten. Makanya itu kami minta kepada Kapolri, tangkap itu saudara Akmal Maulana itu, bila perlu tembak mati sedikit anak kalau punya otak kayak begitu. Jangan sampai terjadi kerusuhan ke depannya. Kira kami dari Maluku Utara, Irian, Ambon dan sebagainya takut, kami tidak pernah takut. Itu kalau kami merdeka sendiri justru malah itu yang lebih bagus. Itu yang kami inginkan. Sama dengan negara Yugoslavia daripada Presiden Prabowo sekarang korupsi merajalela kiri kanan, siksa rakyat saja. Oke, Bapak slow ya, slow. Jadi jangan didor sampai modern ya. Tapi cukup ditangkap, diberikan pemahaman, ya, dikurung beberapa bulan, diberikan edukasi yang benar. Ya mungkin dia kurang literasi, dia kurang healing ke Indonesia Timur, makanya pemikirannya jadi sempit. Tapi saya yakin anak muda Akmal Maula kalau diberikan edukasi yang benar dan dia diberikan kesempatan untuk keliling Indonesia Timur, pikirannya akan berbeda. Banyak kan orang timur itu yang datang ke Pulau Jawa, khususnya yang ada di Jakarta dan juga di wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung. Itu orang timur itu biasanya ya mereka tuh kebanyakan jadi begal ya. Modusnya mereka itu jadi debt collector. Nah, bajingan ini nih, orang ini kalau bikin konten, kalau seng di sawah kabum pisang. Orang ini faktanya jelas-jelas oon bego. Dia tidak bisa membedakan mana begal, mana debt collector. Debt collector itu adalah jasa penagih hutang yang memiliki kontrak resmi dengan pengusaha atau perusahaan. Mereka ini diawasi oleh pemerintah melalui OJK. Yang mereka tarik hanyalah barang. Soal sistem pekerjaan mereka di lapangan, ya emang itu tuntutan kerja mereka. Dan itu resmi. Berbeda dengan begal. Begal ini adalah pelaku kriminal yang sebenarnya. Ini ilegal. Yang mereka tarik itu barang dan nyawa orang. Jadi perlu membedakan di situ. Jangan sok pintar di sini. Blow on lah. Begal itu di Pulau Jawa saja. Di Maluku Timur sini sih ada begal. Lalu perusahaan atau pengusaha mana yang mau pakai jasa debt collector itu pakai dari banci. Lalu datang, mas, mbak, bayar hutang. Kapan mau bayar hutang itu kalau pakai jasanya banci? Intinya seperti ini, Anda berhutang, bayar. Betul ya, Anda berhutang, bayar. Kalau tidak ingin bertemu berurusan dengan orang-orang timur, dengan debt collector, dengan jasa penagih hutang, ya bayar ya. Anda berhutang kok Anda merasa sebagai korban. Anda itu pelaku karena Anda berhutang. Sudah lagi viral banyak-banyak sudah tuh yang oknum Jawa sana yang menghina kita orang timur, orang Maluku, yang mengatakan kami monyet. MP Dupari, monyet mana yang bagus begini macam katong? Monyet mana itu? Monyet mana? Ini asli semua. Ini asli. Tidak ada di filler, tidak ada ditarik-tarik benang. Monyet mana itu ya? Asli. Lalu dia mengatakan katanya kami perempuan Ambon, perempuan Maluku kalau jadi lonte tidak laku. Terus kalian itu tidak perlu dandan, tidak perlu ini, jadi makanya pas jadi lonte itu laku. Jangan samakan kami kualitas raja-raja dengan kalian dayang-dayang rakyat jelata ya. Tidak mau menghina, tapi kami perempuan Maluku itu mahal, perempuan Timur itu mahal. Laki-laki yang mau datang untuk menikah kami saja, untuk menikah, untuk pacaran saja kami harus lihat bibit bobot bebet ya, bibit unggulannya apa, asetnya apa. Sebab kami perempuan Timur, perempuan Maluku itu mahal ya, belis mahal. Orang mau menikah kami saja harus bayar uang mahal, mahar kami mahal ya.
Coba, anjing saja itu tidak ada yang 300.000. Anjing itu 1 jutaan. Lah masa anjing saja mahal? Kamu 200.000, 100.000, laku. Sudah, dari situ sayang, sudah bisa tahan. Teman-teman monyet, nggak di Jakarta, nggak di Jogja, sama di Jawa Timur itu kemarin, sama PSAT juga itu ya. Kalian tuh sering banget buat kisruh di sini ya kan? Apa enaknya kita rasisin aja ya mereka ya, biar merasa tersakiti dan pulang ke pulaunya biar bikin negara sendiri. Karena mereka tuh di sini tuh sampah dan menyusahkan masyarakat di Pulau Jawa ini. Masih jangan rasis toh, itu sensitif, bawa-bawa suku ya, gak boleh kayak gitu. Satu orang melakukan kesalahan, semua kamu ratakan sama, gak boleh kayak gitu menghina salah satu suku ya. Gak boleh, sangat sensitif. Kamu menyamakan salah satu suku itu seperti monyet, berarti kamu menghina Tuhan yang menciptakan juga ya kan. Sama, mereka juga diciptakan Tuhan, jadi gak boleh ya. Pemikiran mindset seperti kamu ini, pemikiran yang sempit, itu yang merusak keutuhan NKRI. Gampang sekali otakmu dicuci. Betul. Bisa kamu dipakai sama orang yang berniat jahat. Karena apa? Pola pikir kamu tuh sempit. Gak boleh kayak gitu. Sekali-sekali belajar kamu pergi ke luar negeri. Gak usah ke luar negeri deng ya, keluar pulau aja ya kan. Jangan di Pulau Jawa terus berkembang pikiran kamu itu. Jadi luas gitu, pergi ke Sumatera, Kalimantan, Papua, apalagi Kupang ya kan, kemana lagi, ke Manado, biar kamu menjiwai sifat-sifat setiap suku, jadi kamu paham karakternya. Karena orang-orang timur sana juga sama, memang mereka itu udah terbiasa kayak seperti, kelihatan aja mereka tuh kasar ya kan, kelihatan aja arogan, tapi hatinya yang sebenarnya tuh baik banget loh. Karena aku punya pengalaman pribadi ya, temanku itu satu kerjaan, ada juga yang cowok ada cewek, dan kamar temanku satu kosan itu cewek, kayak Putri Solo. Nggak pernah kedengeran suaranya kalau marah. Malah saya yang lebih galak, tahu nggak? Saya itu orang Batak ya, memang banyak nggak sedikit juga bilang orang Batak tuh galak-galak ya kan, jelek-jelek, mukanya kotak-kotak, saya nggak peduli ya kan, mau dibilang apa juga saya nggak peduli, kan udah terbiasa gitu kan, karena saya itu udah melanglang buana kemana-mana. Jadi jiwa seperti kamu ini udah sering aku temukan. Karena apa? Nggak pernah kemana-mana, ketahuan kamu nggak pernah keluar dari Pulau Jawa. Jadi sekali-sekali keliling pulau dulu, biar apa, dewasa, pemikiranmu luas, nggak sempit gitu. Jadi kalau orang biasa merantau, biasanya itu pemikirannya luas, atau udah biasa bergaul sama berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda bangsa, itu makin maju pemikirannya. Jadi orang-orang seperti kamu ini nggak bakalan bisa maju. Pemikiran, mindset pikiran itu sempit, di situ-situ aja gerak, jalan di tempat ya. Belajar sekali-sekali kamu keluar dari pulaumu, dari tempatmu, supaya apa, berkembang pikiranmu. Oke? Setuju banget. Itu batu sandungan buat kamu ya. Bila perlu gua kasih tahu nih, kalimat monyet itu cocoknya sama pejabat koruptor tuh. Karena Tuhan tidak pernah menciptakan manusia yang rakus, tamak ya kan, serakah tuh. Tetapi di koruptor itu, pada pejabat yang korup itu kayak gitu sifatnya, cocok disebut monyet, karena monyet kan rakus. Cocoklah itu, karena Tuhan nggak pernah menciptakan orang yang rakus, tamat, serakah, itu nggak pernah. Itu ulahnya iblis. Nah cocoklah itu untuk koruptor gitu ya. Oke? Jadi buat saudara-saudaraku yang orang Ambon, Timur, pokoknya dia bagian timur sana, Indonesia Timur, kita ini pelajaran buat kita juga ya. Memang dari arah timur sana memang kelihatannya perawakannya kasar ya, kayak seperti kelihatan arogan gitu, karena memang udah pembawaan gitu kan. Karena banyak juga ya dari saudara-saudara timur sana itu sebagai debt collector, security, karena memang itu dicari, karena kuat-kuat gitu kan, berani-berani gitu. Tapi kita juga harus perlu memegang seperti ibarat pepatah mengatakan ya, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi sekalipun kamu jawara di tempat kamu, kalau kamu udah merantau, jaga sikap supaya tidak terjadi keributan, jaga perilaku rendah hati, itu yang saya maksud. Jadi kita menjadi terang dan garam dimanapun kita berada, dan menghargai orang lain itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan dimanapun kita tempat. Oke, mantap ya, pemikiran yang sangat dewasa sekali, saya setuju.
apa yang disampaikan oleh Mbak ini ya, bahwa sesekali waktu Akmal Maula kamu perlu untuk keluar dari pulau Anda ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Kak Mercy, agar pikiran Akmal atau mungkin kawan-kawan lain yang rasis terhadap orang-orang di timur itu mindsetnya bisa terbuka, pikirannya bisa terbuka. Ya jangan hanya satu pulau saja di tempat kelahiranmu. Coba ke Pulau Papua, ke Flores, ke Pulau Timor, Sumba, ke Maluku, Pulau K atau ke Sulawesi, dan juga mungkin ke Sumatera, Kalimantan, ke Bali, kemana-mana seluruh wilayah Indonesia Timur ini, ya kan? Ini kan sangat luas, kita ini ada 17.000 pulau. Masa Anda cuma menetap di satu pulau saja? Kami mampu membangun negara sendiri. Sumber daya alam kami memadai. Sumber daya manusia kami mencukupi. Kami mampu. 2 perusahaan besar batu bara ada di timur. 2 perusahaan emas ada di timur, Papua sama Maluku Utara, Sulawesi sama Maluku Utara. Nah, perusahaan-perusahaan besar ini kami mampu. Dengan sumber daya alam kami mampu. Kami juga bisa membangun sistem sendiri, yaitu sistem monarki absolut dengan sistem kerajaan kami. Kami dari dulu memang dengan sistem itu, hanya saja negara datang untuk mendistorsi sejarah-sejarah di orang-orang timur. Kami mampu. Coba saja, ayo lepaskan kami, coba. Ayo. Kalau tidak mau, kami akan berusaha untuk melepaskan jika negara terus-terus begini. Korupsi, terus rasisme terhadap orang-orang timur. Ayo. Nah, padahal kami punya sumber daya yang melimpah, tapi pembagian-pembagian juga kami dapat yang paling sedikit. Ayo lepaskan coba kami. Kami mau merdeka sebagai negara Timur Raya. Wow, ayo negara coba. Timur Raya. Laki-laki cool banget, perempuan juga cool, kita-kita. Dia mana tuh orang bule ada mukanya orang Jawa, don sejati kulit-kulit putih. Mari kita bilang kau bilang kau nih, kalau orang Ambon pengemis, bukan pengemis tapi pengemis di rumah ini. Kamu pengemis lah, tinggal di bawah kolong jembatan. Kamu tahu kalau kamu ini ada kembali di Ambon sini, gerobak-gerobak banyak tuh, kurang 1 per 1.000, yang piko-piko sayang tuh kurang 1 per 1.000. Kamu jual, kotong balik, tapi untuk membalik duluan sih ada. Kotong orang Ambon itu bukan hitam, tapi hati itu baik. Kamu Jawa, buka pura-pura baik, padahal abu menawas pasar, tukang mutilasi orang. Kamu cincang. Kotong orang Ambon itu ada mana? Artinya, bangga orang Ambon. Orang Ambon bisa tutup Jakarta. Kamu orang Jawa kah? Yang muka culung-culung tuh bisa tutup Ambon. Mari. Wah, bilang kotong, seto kata kotongnya orang Ambon tuh. Mama sabar ya. Mama jangan marah-marah. Mama tidak usah atau tidak perlu emosi seperti itu. Mama harus menyampaikan hal yang bijak, hal yang menenangkan untuk kita semua ya. Oke, kita boleh panas, tapi ya kembali lagi kita tetap cinta NKRI. AMKEI datangi Polda Yogyakarta buat LP terhadap kreator Akmal Maula yang rasis terhadap warga timur Indonesia. Wow. Semoga segera diproses ya, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Buat laporan untuk rasisme. Tapi aneh ya, udah dilaporin di berbagai Polda DIY, Polda Papua ya, lalu kemudian di Polda Metro juga udah dilaporkan. Tapi kok sampai sekarang si Akmal Maula belum juga ditangkap ya? Waduh, canggih juga si Akmal Maula cara menyembunyikan diri. Ini kan orang bilang wataknya keras,
omongnya besar, suaranya tinggi, kasar. Tapi kami ini baik, kami hatinya tuh paling baik sudah, paling mengerti, paling menghargai orang timur ini. Buktinya kalau kami di timur sini, semua orang datang merantau di sini, mau orang Jawa kah, orang apakah, kami aman-aman saja. Kami tidak pernah membatasi ruang gerak orang-orang yang dari luar untuk merantau di kampung tempat di timur sini. Ya, kalau timur itu kalau ada orang berbuat sesuatu itu pada ada asap maka ada api. Tidak sembarang mereka buat yang aneh-aneh. Itu orang timur. Solidaritasnya tinggi sekali. Satu orang timur kamu buat salah maka semua juga pasti akan turun. Itulah kami orang timur punya baiknya. Kalau kamu mau tahu bagaimana aslinya kami orang timur, coba datang ke kami timur sini kamu lihat. Toleransinya kami juga tinggi sekali. Jadi buat saudara-saudara saya semuanya yang timur, semua saudara-saudara saya yang orang timur yang ada di luar, yang merantau di luar itu tuh, khususnya buat laki-laki, tolonglah buat sesuatu itu juga ingat bahwa di tempat perantauan, di tempat Jawa sana kah, dimanapun itu juga tuh ada kamu punya adik-adik ya, anak-anak yang lagi kuliah, orang-orang timur yang lagi kuliah, orang-orang timur yang lagi cari kerja. Tolonglah jaga mereka juga. Jangan hanya karena sesuatu hal nanti mereka juga jadi korban. Kita punya anak-anak dari timur semuanya kuliah jauh semua. Kuliah itu ke sana kemari. Jadi tolonglah buat saudara-saudaraku, khususnya buat laki-laki timur yang ada di sana itu, di luar yang lagi merantau lah di mana tuh, buat sesuatu tuh tolong ingatlah bahwa di tempat yang kamu berada itu ada kamu punya saudara-saudari, kakak adik yang timur juga, yang lagi cari ilmu, yang lagi cari kerja, yang lagi cari uang di situ. Itu saja, saling menjaga sajalah. Jangan sampai nanti kalau ada hal-hal begini tuh orang buat kamu punya adik-adik, kamu punya keluarga lain susah. Kita pikir sampai di situ juga, Kak. Betul, thank you Tanta Miku ya, Tanta Miku yang sudah memberikan wejangan juga. Jadi bukan hanya membela saudara-saudari dari timur, tapi Tanta Miku juga mengingatkan kepada saudara-saudara terutama laki-laki timur ya, yang merantau, ya kita juga harus bisa menjaga sikap, menjaga perbuatan kita. Dan sebaiknya kalau masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Jangan mudah terbakar, jangan mudah menyulut emosi kita, gampang tersulut, gampang marah. Kita lihat situasi, kita harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang cerdik, cara yang pintar ya. Hindari segala bentuk kekerasan yang justru nanti malah merugikan kita. Saya yakin bahwa masih banyak orang timur yang hebat, yang sukses, dan kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, yaitu hanya oknum ya. Jangan menyamaratakan. Kalau Anda rasis, Anda samaratakan, siap-siap Anda akan didatangi dan semua masyarakat Indonesia Timur akan menyerang Anda. Orang timur selalu bikin onar di sini. Kita buat rasisme aja supaya monyet-monyet ini pulang. Orang Ambon, bermonyet-monyet itu dong pulang ke mereka punya tempat begitu, supaya mereka jangan bikin onar di Pulau Jawa, biar mereka pulang dan bangun negara sendiri. Indonesia Timur biar mereka jadi negara sendiri. Betul sekali Mas, betul itu kau bicara, betul sekali. Betul itu, betul. Kau bicara itu. Kita monyet. Kau tahu tidak? Di tempat monyet ini banyak orang Jawa datang cari makan. Yang kau sebut tempat monyet. Banyak sekali orang Jawa cari makan di tempat monyet ini.
kami tidak perlu sebut di Maluku, Maluku Utara, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, belum juga di NTT dan Papua. Berapa banyak penduduk Jawa di sini, tapi kami tidak pernah untuk rasisme atau apa, kan tidak. Kami sama ratakan. Mereka datang mencari, mereka datang bersahabat, kami anggap biasa dan kami anggap mereka saudara. Kami tidak pernah rasisme dengan mereka. Kami tidak pernah apapun yang mereka lakukan, ya lakukan selagi halal dan masih bisa mencari, ya mencari saja. Untuk anak istri, untuk makan, silakan. Tapi kami tidak pernah rasisme mereka. Tidak pernah bahwa mereka mengatakan mereka apapun di sini silakan boleh ditanya. Tidak ada itu, Mas. Mas bicara bilang lepas kami bangun negara sendiri, Mas, Papua sana belum, Papua sendiri ya, belum Maluku, belum Sulawesi, belum NTT. Itu baru Papua sendiri yang minta lepas, minta merdeka. Kamu tidak pernah lepas mereka, apalagi kamu lepas Indonesia Timur ini. Mas, kami punya hasil di Indonesia Timur ini. Tidak usah kamu bawa banyak-banyak sudah. Kasih kami saja yang orang Maluku Utara ini untuk tangkis Kepulauan Jawa punya penghasilan. Tidak usah banyak bicara, satu provinsi saja. Provinsi ini Maluku Utara ini. Silakan cek dia punya pengeluaran pemasukan ekonomi. Jangan dulu bawa ke Sulawesi. Sulawesi ada nikel juga. Ke NTT, ke Papua apalagi. Kami dulu Maluku Utara. Kami orang Maluku monyet, kami orang Papua monyet, kami orang Timur itu, orang Ambon juga monyet. Banyak orang Jawa yang datang di sini, kami tidak pernah sebut atau tabia minta maaf. Kami orang Jawa datang dan bilang, kamu kenapa di tempat monyet sini? Tidak pernah tanya aja. Tidak, Mas, tidak pernah. Mau itu ini, mau itu tidak. Tanya aja, kami tidak pernah buat begitu. Tapi kau ini baru belajar main sosial media saja, kau sudah berani kaur-kaur di sosial media, bicara. Kau bicara begitu supaya aku mau apa? Mau viral. Itu bukan, kau mau setengah mati kau berdiri dan kau akan penjara. Kau tidak percaya, kau akan dipenjara. Kau sudah rasis lagi, baru omong kosong lagi. Oke guys, saya kira persoalan seperti ini jangan dianggap sepele. Ini harus ditindak secara serius, dan Akmal Maula menurut saya agar sekiranya pihak kepolisian segera menangkap si Akmal Maula ini untuk mempertanggungjawabkan perkataannya. Gara-gara ucapannya yang dia anggap sepele, ini berakibat fatal. Semua masyarakat Indonesia Timur menanggapi. Yang Bapak Ibu lihat konten yang saya reaksi itu baru muncul di permukaan sedikit saja. Tetapi kalau yang tidak divideokan, perbincangan di kalangan komunitas akar rumput itu rame dibicarakan kata-kata rasis dari Akmal Maula ini. Oleh karena itu, si Akmal Maula ini jangan dianggap sepele, dan pihak kepolisian harus serius mengusut tuntas dan mencari si Akmal Maula untuk diproses hukum biar bisa meredakan situasi. Karena kalau si Akmal Maula ini tidak diproses, tidak ditangkap, berarti kesimpulannya kita anggap bahwa kalian jangan-jangan punya pemikiran yang sama dengan si Akmal Maula ini. Mari kita merawat persatuan, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh Akmal Maula ini juga hanya oknum ya. Jangan kita menyamaratakan bahwa semua orang di luar daripada Indonesia Timur seperti itu ya. Ini hanya 1-2 orang saja yang mungkin dia jarang berwisata atau jarang healing ke daerah timur, sehingga akhirnya dia mengeluarkan pernyataan seperti itu. Saya sangat berharap sekali agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar ke depan kita lebih berhati-hati dalam ruang media sosial dan hindari segala perkataan, segala hal-hal yang menjurus ke atau yang bersifat
diskriminatif ataupun berisi rasisme. Oke guys, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.